Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak M. Syarif Khalili, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah materi SKI MTS MA saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan UAS yang sudah diberikan oleh beliau dengan soal sebagai berikut. Soal yang pertama, yaitu apa saja pencapaian dinasti Abbasiyah di bidang ilmu pengetahuan? Yang kedua, apa saja pencapaian prestisius dinasti Abbasiyah di bidang kebudayaan? Dan yang ketiga, yaitu faktor-faktor pendukung berkembangnya peradaban dan kebudayaan Islam pada era dinasti Abbasiyah. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Apa saja pencapaian dinasti Abbasiyah di bidang ilmu pengetahuan? Pada masa dinasti Abbasiyah, kehidupan peradaban Islam sangatlah maju, sehingga pada masa itu dikatakan sebagai zaman keemasan Islam. Kaum muslimin telah menggapai puncak kemuliaan dan kekayaan, terlebih lagi di bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Baik pengetahuan tentang ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum mengalami kemajuan yang sangat pesat. Berbagai ilmu pengetahuan telah lahir pada zaman tersebut. Hal ini dikarenakan: 1. Dibentuk korps ulama yang anggotanya terdiri dari berbagai negara dan berbagai agama yang bertugas menerjemahkan, membahas, dan menyusun sisa-sisa kebudayaan kuno. Sehingga pada masa itu muncullah tokoh-tokoh muslim yang menyebarluaskan agama Islam dan menghasilkan karya-karya yang besar. Yang kedua, didirikanlah Baitul Hikmah sebagai pusat penterjemah, peneliti, dan pengkajian ilmu pengetahuan, baik agama maupun umum. Yang ketiga, didirikanlah suatu tempat berkumpulnya para sarjana muslim untuk membahas ilmu pengetahuan. Para sarjana muslim diberi kebebasan berpikir atas ilmu pengetahuan tersebut. Di bidang ilmu pengetahuan apa saja sih yang sudah berhasil diraih oleh dinasti Abbasiyah? Yang pertama yaitu di bidang ilmu hadis, ilmu yang mempelajari tentang hadis dari sanad, perawinya, isi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ilmu tafsir, ilmu yang menjelaskan tentang makna atau kandungan ayat-ayat Al-Quran, sebab-sebab turunnya Al-Quran, hukumnya, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ilmu fikih, ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum Islam atau segala sesuatu yang diwajibkan, dimakruhkan, dibolehkan, dan yang diharamkan oleh agama Islam. Yang keempat yaitu filsafat Islam, pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala sesuatu yang ada. Yang kelima yaitu di bidang ilmu tasawuf, ilmu yang mengajarkan cara-cara membersihkan hati, pikiran, dan ucapan dari sifat yang tercela. Yang keenam yaitu di bidang sejarah. Yang ketujuh di bidang kedokteran. Yang kedelapan di bidang matematika. Dan yang terakhir yaitu di bidang astronomi. Soal yang kedua, apa saja pencapaian prestisius dinasti Abbasiyah di bidang kebudayaan? Pencapaian dinasti Abbasiyah di bidang kebudayaan yang pertama yaitu seni sastra. Seni sastra dapat dicapai karena para sastrawan diberi kebebasan dan tidak terikat dengan usaha mempertahankan kemurnian Arab. Yang kedua yaitu di bidang seni musik. Salah satu ciri musik dan nyanyian warisan dari zaman Daulah Abbasiyah adalah ringkasan dalam melodi tetapi kuat dalam ritme. Beberapa alat musik yang berasal dari masa dinasti Abbasiyah yaitu kecapi, hurdi, gurdi, alboka, keyboard gesek, timpani, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga yaitu di bidang arsitektur.
Bani Abbasiyah mengembangkan ciri khas tersendiri terutama dalam hal dekorasi bangunan. Bangunan pada masa Abbasiyah umumnya didirikan menggunakan batu bata. Bukti kemajuan pada masa Daulah Abbasiyah di bidang arsitektur dapat dilihat pada bangunan istana dan masjid. Soal yang ketiga yaitu faktor-faktor pendukung yang berhasil mengembangkan peradaban dan kebudayaan Islam pada era dinasti Abbasiyah. Faktor yang pertama yaitu dikarenakan terjadinya percampuran antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Faktor yang kedua yaitu keberagaman dalam pemerintahan dan politik yang berguna untuk mengokohkan dinastinya. Faktor yang ketiga yaitu menciptakan stabilitas ekonomi dan politik. Faktor yang keempat yaitu karena gerakan penerjemahan naskah kuno seperti hasil karya cendekiawan Yunani ke dalam bahasa Arab. Faktor yang kelima yaitu dikarenakan membangun perpustakaan-perpustakaan sebagai pusat penerjemahan dan kajian ilmu pengetahuan. Faktor yang terakhir yaitu munculnya tokoh-tokoh ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu. Cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada jawaban yang kurang tepat dan kurang lengkap, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Allahumma muwaffiq ila hamid thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.